data kecelakaan. Ini kalau saya ada sih, catatan saya itu yang 1 hari 2 kecelakaan. Gitu ya, ini tanggal 18 bulan April ini kayaknya. 1 rumput, 1 lagi mungkin di Manado ini. 18 kayaknya April, seingat saya April atau Maret ya. Nah ini kecelakaan yang terjadi di tahun 2018 gitu. Itu Bapak Ibu, kemudian kalau pelaksanaan monitor itu sendiri dasarnya ya dari peraturan pemerintah itu Bapak Ibu ya yang tadi saya sebutkan, terus langkah-langkahnya seperti apa gitu ya. Yang jelas kita harus tahu juga kriteria perusahaannya. Kalau perusahaan-perusahaan kecil yang nggak usah terlalu ribet-ribet amat memeriksanya ya. Kalau menengah itu seperti apa gitu. Kalau yang pekerjaan yang besar itu juga seperti apa. Yang biasanya mungkin yang perusahaan-perusahaan menengah ke arah besar itu udah punya SMK 3 atau mungkin ada yang pakai OSAS seperti itu ya. Mungkin yang sudah punya sistematis itu ya memang harus melaksanakan audit internalnya secara berkala. Kalau enggak nanti yang punya sistem ini apa sih namanya mempertanyakan gitu ya. Ya seperti SMM gitu ya, sistem manajemen mutu dari ISO atau dari apa itu kan perusahaan itu harus terus-menerus melakukan audit internal dan melaporkannya ke ISO juga gitu supaya apa sih lambang ISO-nya tuh masih bisa digunakan, begitu juga lambang OSAS-nya masih bisa digunakan gitu ya. Artinya ada terstandar dengan baik gitu si perusahaan ini gitu ya. Kemudian jenis proyek sama aja ya. Biasanya itu gandengan ya, jenis proyeknya seperti apa, atau mungkin jenis proyeknya mungkin maksudnya jenis proyek yang pakai itu proyek jalan, proyek gedung atau proyek sumber daya air, mungkin seperti itu juga. Kemudian pastikan tanggal monitor, dan biasanya kita juga yang namanya kita punya sistem manajemen, kita sudah di awal tahun itu sudah merencanakan kita akan mengaudit organisasi itu berapa kali dalam setahun gitu, mengaudit internal gitu ya. Kalau terus kemudian sudah dan memberitahukan juga kepada si auditee gitu ya. Kalau yang namanya audit internal itu harus diberitahukan, jangan diem-diem gitu ya. Artinya mereka juga mempersiapkan diri gitu ya, karena kita nih sistemnya sistem perbaikan berkelanjutan, bukan sistem nyari salah orang gitu ya. Dan yang keempat itu kita mencatat kondisi proyek gitu ya. Kemudian yang kelima kita harus mengurutkan berdasarkan skop pekerjaannya, skop pekerjaan yang pada proyek tersebut gitu ya. Yang jelas sih memang adanya di di work breakdown structure-nya ya, seperti itu. Kemudian buat checklist sesuai dengan urutan SMKK ya, ini sesuai 5 pilar tadi gitu ya. Misalnya terus kemudian checklist itu lebih ke arah bisa checklist bisa pertanyaan gitu ya. Checklist itu mungkin lebih ke arah kelengkapan gitu ya. Jadi kalau mengaudit lebih, kalau mungkin kalau inspeksi itu lebih ke checklist ya, tapi kalau mengaudit itu kalau bisa memang ada membuat pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Apakah Bapak Ibu telah melakukan ini dengan baik, buktinya mana? Nah seperti itu. Itulah pertanyaan-pertanyaan. Kemudian siapkan alat kerja dan mengkonfirmasikan kepada penyedia jasa yang dilakukan monitor. Kemudian manfaatkan informasi di bawah ini. Salah satunya hasil inspeksi ya. Mungkin kita mengaudit gitu. Ini dari penyedia dulu deh. Misalnya kita mau mengaudit proyek
si penyedia di tempat Bapak Ibu gitu ya, ditanyakan ada inspeksi nggak dari pengguna gitu. Hasilnya apa? Itu bisa dilakukan. Begitu juga kita kalau mengaudit instansi kita mengaudit anggota kita gitu ya. Apakah ada inspeksi dari konsultan pengawas? Hasilnya apa? Seperti itu gitu ya. Kemudian hasil audit SMKK-nya, terus kemudian adakah survei K3-nya, adakah tur K3-nya, adakah laporan kinerja K3-nya, mungkin laporan kinerja K3 terdahulu, tahun anggaran yang lama, nggak masalah gitu. Kemudian hasil investigasi apa tentang kecelakaan kerja gitu ya. Kemudian, nah ini, apa sih inspeksi, apa audit, apa kalau inspeksi itu lebih ke arah menemukan kondisi yang perilaku yang non standar gitu ya. Kemudian menemukan ketidaksesuaian teknis dan fokus pada proyek unit kerja. Sedangkan audit K3 lebih ke pengujian terhadap sistemnya gitu ya, sistemnya. Ya. Misalnya kalau kita mau mungkin ini paketnya besar gitu ya, kompleks gitu ya. Lebih inspeksi ke misalnya yang pekerjaan di bawah tanahnya gitu ya. Apakah seperti itu. Nah, kalau audit K3 itu terhadap sistemnya gitu ya. Terhadap sistem dan memang nanti ke detailnya juga ada, tapi lebih ke arah sistemnya ini jalan dengan baik nggak gitu. Terus kemudian survei K3 itu lebih ke arah suatu aktivitas lapangan gitu, diuji gitu ya. Salah satu aktivitas saja. Sedangkan kalau tur K3 itu lebih pemeriksaan yang tidak terschedule gitu. Bisa juga oleh tim UKK atau mungkin sekarang UKK dulu P2K3 gitu ya. Gitu. Ya, seperti itu. Jadi apa sih namanya lebih ke arah ya lihat-lihatlah gitu ya, melihat-lihat kondisi di lapangan seperti itu, tur aja, nggak usah kalau perlu catat, tapi nggak usah jadi kayak seperti inspeksi gitu ya, atau audit gitu ya. Manfaatnya yang jelas banyak ya, yang pasti itu untuk perbaikan berkelanjutan terhadap sistem manajemen keselamatan konstruksi. Yang kedua yaitu membangun budaya K3-nya gitu ya, supaya sadar akan keselamatan. Keselamatan itu penting gitu loh. Dan kita perlu sebenarnya keselamatan konstruksi atau K3 ini intinya apa sih gitu. Itu yang perlu kita 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 ketahui gitu ya. Apa sih sebenarnya inti dari K3 dan keselamatan konstruksi ini gitu. Itu yang kalau Bapak Ibu bisa tangkap ya, dasarnya adalah Undang-Undang 1 tahun 1970. Itu tentang apa? Itu tentang keselamatan kerja. Ditujukan untuk siapa? Untuk tenaga kerja. Lebih ke arah buruhnya gitu ya. Jadi sebenarnya ini untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja gitu. Nah, lebih besarnya adalah kesejahteraan itu salah satunya adalah keselamatan gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita perlu sebenarnya di sini yang diangkat derajatnya adalah tenaga kerja. Jadi ketika kita abai, kita sebagai tenaga kerja abai terhadap K3, sebenarnya kita telah mengabaikan pengangkatan derajat kita sebagai tenaga kerja seperti itu. Karena kita sudah dilindungi oleh undang-undang gitu ya. Demikian Bapak Ibu ya. Itu kemudian apa yang perlu kita siapkan di dalam monitoring. Yang jelas kita bentuk tim monitor gitu ya, nggak usah banyak-banyak. Memang kadang saya menggunakan biasanya ganjil. Kenapa? Supaya kalau memang ada apa sih namanya
sebuah keputusan itu ada tidak imbang gitu, seperti harus ada keputusan gitu ya. Kemudian mulai dengan positive attitude dan melihat dua sisi, standar dan substandar gitu ya. Jangan juga terlalu strict sekali, tapi memang harus lihat ada standar yang di bawahnya enggak, atau mungkin best practice yang berlaku di dunia pekerjaan itu seperti apa, seperti itu gitu ya. Kemudian, nah ini kita berbicara tentang tim ya, teamwork ya. Kalau yang namanya monitoring itu harusnya memang teamwork. Nah ini persiapan, temukan hal-hal yang belum tuntas atau akar permasalahan. Nah ini satu yang perlu saya tekankan. Kemarin ada konsultan pengawas gitu. Kalau kami ngapain gitu ya? Karena memang laporannya konsultan pengawas itu tiap hari ada harus laporan harian. Khusus untuk petugas K3 atau ahli K3-nya lihat aja gitu. Kan itu ada program kerja RKK-nya gitu ya. Hari ini kerja ngapain gitu ya. Kerja ngapain, terus di dalam RKK-nya pengendalian risikonya seperti apa? Ada nggak yang perlu diadakan itu, ada tidak? Kalau tidak ada, dicatat. Ya, kenapa? Harusnya itu mengarah ke pembayaran. Tapi saya kurang paham, kayak selama ini kayaknya yang ada nggak ada itu dicatat ada aja gitu. Jadinya semua dibayar full. Nah, sebenarnya kalau apa sih namanya? Kalau intensnya memang sebenarnya gini, saya hanya mengingatkan untuk konsultan pengawas gitu ya, karena ini menggunakan uang rakyat, uang negara. Kalau itu tidak diadakan, Bapak Ibu telah merugikan uang Bapak Ibu sendiri gitu, untuk digunakan untuk tidak sebagaimana mestinya gitu. Kalau bisa, kalau memang kontraktor nggak ada itu barangnya, untuk pengendalian risikonya dicatat saja seperti itu. Yang seperti ini tidak ada kayak gitu. Dan saya perhatikan juga sering sekali ada juga misalnya kontraktor yang minimum dia menggunakan APD, konsultan pengawasnya enggak, seperti itu. Itu beberapa kali saya temukan gitu ya. Atau malah terbalik, pengawasnya udah mentereng, kontraktornya cuma pakai sendal-sendal aja, seperti itu. Nah ini perlu pengingatan baik dari segala pihak bahwa itu sudah sangat penting. Kita itu sudah dikeker juga sebenarnya oleh negara-negara tetangga kita gitu ya. Istilahnya mereka sudah survei pasar juga gitu ya, kelakuan penyedia kita seperti apa, dan itu harus diubah gitu oleh penyedia dan juga pengguna gitu ya. Nah, jadikan budaya K3 ini budaya yang melekat di dalam diri kita. Kenapa kita COVID juga mungkin tidak lebih sukses dibanding Vietnam penanganannya, dan negara tetangga seperti Singapura, ya mungkin salah budaya K3 kita gitu ya, itu kurang juga ya untuk cuci tangan. Kadang kalau habis megang-megang ngetok-ngetok ini, terus kemudian ngambil gorengan, tinggal nggak cuci tangan dulu, itu kebiasaan yang cukup buruk sebenarnya. Dan sebenarnya COVID ini hanya pengetahuan sebatas anak TK atau SD, cuci tangan yang bersih aja gitu kan, cuci tangan yang bersih, segala yang kotor dibuang, supaya bukan dibuang, maksudnya dicuci bersih seperti itu aja sebenarnya. Cuma itu pun kita gagal gitu ya, sampai sekarang di Jambi aja udah dalam waktu kurang lebih dari 2 minggu itu udah 8, dari 2 ke 8 gitu ya. Dan kayaknya kemungkinan besar akan ada lagi gitu ya. Semoga sih nggak ada gitu ya. Kemudian, nah ini tinjau kembali laporan inspeksi sebelumnya. Sebaiknya memang begitu ya. Atau audit sebelumnya juga ditinjau. Apakah sudah dikerjakan, diperbaiki temuan-temuan baik major dan minornya gitu ya.
Oke, mungkin itu Bapak Ibu, eee, tim in ini soal tim ya, tim monitoring gitu ya, tim monitoring Bapak Ibu bisa menentukan biasanya sih kami itu gini, kalau di saat kami itu auditor internalnya itu, di dalam satu organisasi OPD gitu kalau di daerah, kalau di kami di APBN namanya Satker gitu ya, itu ada 3 orang gitu ya. Tapi, setiap orang ini mewakili, 3 orang ini mewakili masing-masing unit kerja di dalam satu unit kerja besar gitu ya. Nah, eee, kami ini misalnya saya di Satkernya tidak memeriksa diri saya, tapi memeriksa yang di bawahnya gitu, seperti itu. Setiap organisasi itu biasanya sih satu gitu, sebenarnya sih tapi kami biasanya, meminta 2 staf, masing-masing 2 staf atau 1 staf untuk, membantu kami, seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa, mungkin ada tim inti dan ada tim kecil yang mungkin membantu Bapak Ibu gitu. Tim tim intinya yang memang, tersertifikasi audit internal, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian tadi sudah ya menemukan persiapan monitor apa saja, terus kemudian meninjau kembali laporan inspeksi, menemukan, akar permasalahan ya, bagaimana itu salah satunya ada teori-teori misalnya, teori apa, penyelesaian masalah, solusi salah satunya yaitu, apa sih namanya, fishbone, bisa seperti itu, atau 5 why gitu ya, 5 why itu nanti akan ketemu akar masalahnya seperti apa, seperti banyak, metode-metode yang kita bisa gunakan untuk menemukan akar permasalahan dari hal-hal yang mungkin belum, selesai permasalahannya di, audit atau di inspeksi sebelumnya, seperti itu. Kemudian temukan item-item yang terbatas yang dan masih dapat dikembangkan gitu ya. Memang kalau misalnya dia sistemnya sudah baik, ya agak sulit ya menemukan hal-hal baru gitu ya yang untuk dikembangkan. Tapi, biasanya kan, yang namanya sistem itu kan, terdiri dari orang-orang juga dan mungkin orang-orang yang ini ada yang baru, dia belum ngerti harus dikembangkan lagi, bergantung juga dari yang mengerjakannya juga, seperti itu gitu ya. Kemudian, menemukan laporan yang, lebih sifatnya bagian-bagian yang kritis itu, harus kita tindak lanjuti. Misalnya ada kecelakaan gitu ya, bagian misalnya, salah satu kegiatan yang membuat, kecelakaan atau kematian. Nah itu sebenarnya ada, seperti misalnya ya kejadian-kejadian di mana, becakayu gitu ya. Nah itu ada kecelakaan jam berapa ya, jam 6 sore, jam 6 pagi ya, jam 5 pagi ya. Nah itu katanya, sebenarnya segala sesuatunya sudah bagus, request sudah bagus, ini semua bagus. Kesalahannya memang pada, operatornya ngantuk gitu loh. Tapi operatornya ngantuk salah siapa? Siapa yang nyuruh orang, apa sih namanya, kok bisa orang bisa apa, kan ada mungkin apa ya, kalau faktor ngantuk itu kan udah diperkirakan juga sebenarnya gitu. Kenapa? Kita kalau sudah tahu apa sih namanya, apa kalau namanya itu, biologis kali ya atau mungkin, apa sih istilah biologinya itu, kalau sudah biasa kita, kerja apa sih namanya, shift-nya dari malam ke pagi mungkin dia nggak akan ngantuk atau mungkin dia pas kerja pas giliran dia malam ke pagi sebelumnya dia dari shift yang bukan malam ke pagi. Nah, itu mungkin membutuhkan, penyesuaian atau kita bilang jet lag lah ya, seperti itu, gitu ya. Ya, yang di penjara memang kayaknya operator itu sih ya, gitu ya. Ya, apa sih, karena mengakibatkan kematian ya kalau nggak salah ya. Saya kurang paham juga, tapi yang jelas kalau nggak salah waktu itu yang terhukum itu operatornya.
pimpinannya yang mana-mana aja, itu kalau nggak salah gitu ya. Kemudian persiapan monitor ya pasti kita harus menggunakan APD. Kita kan memonitoring pekerjaan K3 dan keselamatan konstruksi. Terus hal-hal yang perlu yaitu cukup perlu adalah alat ukur. Ya, sering kita harus memperhatikan adalah mungkin jarak batas minimum aman kita harus kita. Kemudian kamera untuk dokumentasi. Dan P3K siapa tahu kita juga ketika ke monitor ke lapangan mungkin kita kena paku atau apa seperti itu ya, kena yang tajam-tajam gitu ya, harus ada perlengkapan gitu ya. Juga center kalau ada yang gelap seperti itu. Kemudian di awal sama aja ya, monitoring audit itu sama, awalnya kita membuka dengan rapat pembukaan. Ada kita memperkenalkan diri, terus kita melakukan tujuan kita tuh ngapain, terus kemudian kita melakukan induksi, terus siapa yang bertanggung jawab, dan kita kontak personnya siapa, terus hal khusus yang perlu dijelaskan. Kemudian kita minta untuk keliling dulu lah, kayak tur K3 gitu ya. Terus istilahnya kita kayak at glance gitu, sekilas ngelihat apa sih yang perlu ini gitu. Terus kemudian juga kita melihat dan kemudian kita meminta dokumen-dokumen dulu gitu yang perlu kita lihat, mungkin hasil audit kemarin dan tindak lanjutnya dan tinjauan manajemen seperti apa gitu ya. Kemudian baru kita teliti, terus kemudian kita teliti, kita ke lapangan, kita lihat ada yang mungkin kritikal, kita lihat ke lapangan, terus kita cek and recheck, terus kemudian kita bikin, mungkin sebelum kita ke lapangan, kita bikin dulu checklistnya, checklist pertanyaan atau checklist baik juga kelengkapan seperti itu, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian misalnya, terus kita juga ngasih waktu ke mereka, misalnya kita minta dokumen apa atau dokumentasi apa, jika mereka belum selesai gitu ya, itu kita kasih waktu berapa hari. Terus kemudian tetap ditanyakan. Kemudian sampai berapa hari ya udah gitu. Terus kemudian sampai pada batas waktu ditentukan kita menganalisis, ya sama aja seperti audit BPK gitu ya, kita ngasih ininya dulu draft LHP lah kalau mereka ya. Kalau kita ya draft itu temuan-temuan kita gitu, temuan major dan minornya gitu ya. Kira-kira seperti itu, nanti diklarifikasi oleh mereka gitu. Kalau memang diklarifikasi ada gak bukti dokumen itu tetap ditanyakan. Kemudian baru kita memberikan rekomendasi kepada manajer representatif apa saja yang perlu ditingkatkan, yang temuan-temuan minor dan majornya apa yang perlu dilakukan gitu. Dan biasanya yang paling krusial itulah temuan-temuan major, lebih ke arah berarti SMKK-nya nggak berjalan dengan baik gitu. Nah ini alat-alat untuk menemukan root cause ya. Ini Bapak Ibu saya kasih itunya aja, mungkin lebih ke arah kita menentukan dulu gitu ya, faktor-faktornya yang perlu kita lihat, kemudian penyebab-penyebabnya apa, misalnya oh ini ada apa sih namanya, root cause-nya apa, ada safety problem, kemudian nanti kita jabarkan apa saja gitu, nanti baru kita lihat wah ini masalah keselamatan seperti itu. Nah ini fault tree analysis, kalau ini saya kurang menguasai, kalau yang tapi salah satunya ada juga yang 5 why gitu ya, kalau misalnya ada masalah ini why, kemudian kalau misalnya anak malas belajar kelihatannya. Kenapa? Malas belajar karena mungkin waktunya nggak ada. Kenapa waktunya nggak ada? Gitu. Waktunya nggak ada karena dia nonton TV terus. Kenapa dia nonton TV terus? Nah itu sampai tingkatan kelima. Nah itu lebih enak memang nemuin seperti itu ya. Terus kemudian ini lebih ke apa?
monitoring tentang klasifikasi sumber bahaya gitu ya di tempat proyek untuk K3-nya gitu ya. Kemudian ini beberapa teori-teori juga yang lainnya, silakan Bapak Ibu baca juga nanti. Tapi yang ada di Permen 21 2019 lebih kalau apa sih pengendalian kinerja. Mungkin saya salah satu contoh gitu ya kinerja itu saya ambil dari sebentar ya. Sebentar ya. Nah ini ya. Nah ini seperti ini ya. Kalau saya lihat ini ada salah satu contoh gitu ya menurut nah ini ya, kalau misalnya ini ada salah satu monitoring uji petik pelaksanaan K3 di kantor dalam. Ini hal-hal yang mungkin yang standar yang perlu kita lihat. Ini salah satunya, misalnya seperti itu. Ini yang saya besarkan ya. Nah ini, nah ini, nah ini salah satunya apakah ada ahli atau petugas K3 di lapangan? Nanyanya di lapangan loh. Mungkin pada saat kita monitor mereka nggak ada, gitu. Mungkin mereka kemana izin atau gimana. Tapi yang jelas kalau ada ya sudah, yang jelas disediakan gitu ya. Kalau ada, misalnya seperti itu. Sorry. Nah itu ya, nilainya masih 9 dari berapa persen gitu ya. Kemudian apakah melakukan induksi K3 setiap tamu yang berkunjung atau apakah lengkap, kurang lengkap gitu. Ini nggak berubah ya. Nah misalnya dia bilang tidak, yang tamunya itu cuma ya sudah ada tamu terus kemudian disuruh jalan-jalan aja sendiri ya nggak ada induksi, kalau mau kemana tinggal diantar gitu. Harusnya kan setiap tamu itu dikasih tahu gitu, kalau mau ke WC ke sini, ke ini ke sini, ini bagaimana gitu. Kalau ada jalan apa sih namanya WC, kalau itu wanita, WC wanita di mana, kemudian ini untuk jalan orang cacat atau gimana itu harus dikasih tahu seperti itu. Walaupun dia sudah tahu berjanjian dengan siapa gitu ya. Misalnya nggak ada, ya, no. Kemudian apakah tenaga kerja menggunakan APD yang sesuai, ada helm gitu. Anggap saja ya ya. Gitu. Kemudian apakah tersedia media komunikasi terkait K3? Kita lihat rupanya nggak ada, tidak ada, kurang lengkap katanya. Kemudian apakah tersedia kotak apar? Nggak ada, ya, karena biasa nggak ada kebakaran gitu ya. Kotak K3, P3K ada katanya, seperti itu. Kemudian apakah tersedia jalur evakuasi titik kumpul? Kami proyeknya kecil, nggak usah lah ada kayak gitu-gituan. Tidak ada gitu kan. Kemudian tersedia sarana sanitasi responsif gender. Ya, gender ini bukan hanya K3, hanya persoalan apa itu namanya, laki-laki dan perempuan, tapi juga lebih luas lagi ya, gender itu lebih juga misalnya yang difabel seperti itu ya Bapak Ibu ya, misalnya dia ada gitu ya, bagus gitu ya. Terus kemudian apakah lingkungan kerja base camp tersedia fasilitas pencucian air minum, akomodasi? Nah ini penting nih untuk COVID, ada misalnya seperti itu. Kemudian apakah telah dilaksanakan ketentuan K3 pengamanan bekerja di tempat tinggi, kimia berbahaya dan lain-lain, penggunaan alat bermesin misalnya seperti itu.
dilihat kayaknya ketentuan pengamanan ini hanya untuk tempat tinggi aja. Nah, berarti kan yang lain enggak, tidak gitu kan. Apa ada catatan harian kinerja K3? Ini lagi nggak ada. Nah, ini kita kasih tidak gitu. Nah, ini kita bisa lihat gitu. Nilai totalnya berapa gitu. 45 nilai kinerjanya 45 nggak nyampe 50 ya, seperti itu. Nanti ini untuk salah satu aja gitu Bapak Ibu. Belum hal-hal lain yang perlu kita monitor. Mungkin monitornya kalau yang kalau konsultan pengawas bisa ini ya, dia tiap ini di awal pekerjaan mungkin bagusnya seperti itu dilakukan gitu ya. Ini untuk terus kalau untuk konsultan pengawas apa saja yang ada di RKK pelaksanaan itu dilihat dan konsultan tinggal melihat apakah ini dikerjakan atau tidak seperti itu, diadakan atau tidak seperti itu. Mungkin itu penyampaian tentang monitoring evaluasi. Semoga sukses atas pekerjaan Bapak Ibu dan juga selamat berpuasa dan mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.